Sudah seharusnya saudara kita yang ada di Papua ini harusnya lebih prioritas daripada kita menyumbang ke negara lain. Kalau kita lihat coba apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terindikasi dengan kadrun ini seperti MUI, kemudian seperti Yusuf Kala, mereka lebih mengutamakan menyumbang kepada Turki dan Suriah. Tapi mereka, sekali lagi, mereka lupa saudara kita yang di ujung timur, di Papua, di Jayapura, mengalami hal yang sama. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang berperilaku diskriminatif. Bagaimana tidak? MUI ini kan menyerukan menggalang dana atau donasi untuk korban gempa di Turki dan Suriah. Tapi diam soal gempa yang ada di Papua, di negeri sendiri. Miris kan? Sebelumnya saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian tragedi gempa, musibah gempa yang terjadi di Turki dan juga Suriah yang menewaskan sudah sekitar 12.000 orang. Kemudian di Papua juga pada hari Kamis kemarin turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Jadi kan memang gempa di Turki ini terjadi pada hari Senin yang lalu, tanggal 6 Februari dengan 7,8 skala Richter yang kemudian menyebabkan seluruh kota-kota yang ada di Turki, hampir seluruhnya ini luluh lantah, kemudian menimbulkan korban jiwa, di Suriah juga hampir sekitar 12 ribuan. Kemudian di hari Kamisnya, tepatnya di siang hari, pukul 1:30 di Papua, dengan gempa 5,2 skala Richter di Kamis siang, ini menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Nah, ini Wakil Ketua Umum MUI, Engkong Anwar Abbas, kemudian menyerukan kepada seluruh umat muslim yang ada di Indonesia untuk melakukan donasi, mengulurkan tangan, memberikan bantuan. Bahkan juga Khalil Nafis, Wakil Ketua juga, ini juga ikut menyerukan hal yang sama. Kemudian Wakil Ketua Umum MUI yang lain, Sudarnoto Abdul Hakim, juga mengajak seluruh umat muslim untuk melakukan sholat gaib, untuk mendoakan korban gempa yang ada di Turki dan juga Suriah. Tapi mereka lupa untuk mengajak kita, umat muslim, untuk mengulurkan tangan, kemudian melakukan sholat gaib, membantu doa terhadap korban gempa di Papua. Kenapa? Kalau misalkan yang dilihat hanya Turki, di Turki ini kemudian bangunan luluh lantak, banyak gedung roboh, jalan raya rusak. Di Papua pun sama. Sama, di Papua sama. Gedung pemerintahan rusak, kemudian rumah sakit, RSUD di Jayapura, kemudian sebagian bangunan Universitas Cendrawasih, hotel, kemudian juga gedung DPRD, jalanan, banyak yang rusak. Bahkan korban meninggal, 4 orang itu mereka sedang ada di kafe, kemudian entah itu pegawai atau pengunjung, karena kafe ini posisinya ada di tebing yang langsung ada di pinggir laut, jatuh, kemudian hanyut di laut dan 4 orang ini meninggal. Sama kalau misalkan berbicara masalah kerusakan infrastruktur, meskipun di Turki dan Suriah ini efeknya jauh lebih dahsyat daripada yang di Papua, karena memang dengan magnitudo yang lebih besar. Kemudian, kalau misalkan ingin mengulurkan tangan, ingin membantu berupa donasi, apa yang perlu dibantu di Turki dan juga di Suriah, baik dalam bentuk uang tunai, donasi, kemudian juga tim medis, kemudian peralatan atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Di Papua pun sama. Saat ini saya bikin video ini sudah ada lebih dari 2.000 pengungsi. Mereka ini membutuhkan genset untuk listrik, kemudian tenda, kasur lipat, makanan siap saji, selimut, tikar, air mineral, bahkan susu formula untuk anak-anak. Ini mereka juga butuh sama. Tapi kenapa kita justru malah lebih fokus ke
negara lain, ke Turki dan juga Suriah. Saudara kita, saudara sebangsa kita, ada di Papua, tidak kita pedulikan sama sekali. Sampai video ini saya buat, baru BNPB yang menyalurkan donasi 1 miliar rupiah untuk penanganan sementara. Nah, sementara itu Presiden Jokowi sampai detik ini juga belum mengunjungi korban gempa di Papua. Entah mungkin masih sibuk atau bagaimana, yang jelas pada saat saya bikin video ini, Presiden Jokowi belum mengunjungi korban gempa di Papua. Kemudian ada satu lagi yang membuat saya miris, yakni Palang Merah Indonesia, PMI. Ketua PMI Pusat, Yusuf Kala, ini memberikan bantuan donasi uang tunai sebesar 100.000 US dollar atau sekitar 1,5 miliar rupiah kepada Duta Besar Turki untuk Indonesia, yakni Ahmet Cemil Miroglu, yang diserahkan langsung, kemudian mengirimkan tenaga medis sebanyak 5 orang yang terdiri dari dokter dan juga perawat, dan mengatakan bahwa ini bantuan baru tahap 1, nanti akan ada tahap-tahap selanjutnya. Sementara itu, untuk korban gempa di Papua, PMI hanya menyediakan kantong darah untuk persiapan siapa tahu ada korban gempa yang membutuhkan transfusi darah. Coba kita bayangkan perbandingannya. Itu pun, itu adalah PMI daerah Provinsi Papua, bukan PMI pusat. Kenapa? Apakah ada diskriminasi antara saudara-saudara kita yang ada di Papua? Apakah karena mereka ini di Papua? Dekat antara Jakarta, Papua, daripada Jakarta ke Turki, Jakarta ke Suriah. Tapi mereka lebih mementingkan membantu korban gempa yang ada di Turki dan Suriah. Saya bukan melarang atau kemudian menghalang-halangi orang untuk memberikan bantuan kepada korban gempa di Turki dan Suriah. Kita juga wajib membantu. Bahkan negara-negara yang dicap komunis, dicap Zionis seperti Israel dan juga Cina, ini mereka mengirimkan bantuan kepada Turki. Tapi jangan lupa, di sini, di Indonesia, saudara kita sendiri di ujung timur Indonesia, di Papua, di Jayapura dan sekitarnya, ini mereka juga mengalami kejadian yang sama. Mereka butuh bantuan donasi, uluran tangan kita, butuh tenaga medis. Kenapa? Ini yang menjadi tanda tanya besar bagi saya, khususnya bagi saya. Kenapa hanya Turki yang diberikan perhatian, sementara saudara kita yang di Papua enggak? Kalau menurut saya, mungkin jawabannya seperti ini. Negara kita, orang-orang kita, kalau misalkan terjadi musibah di salah satu negara Muslim, mereka pasti selalu gercep. Ada kejadian di Palestina, di Suriah, ada pokoknya di negara-negara Timur Tengah, kita selalu gercep orang-orang kita. Mereka open donasi, sholat gaib, dan lain sebagainya. Bahkan kemarin sempat di Twitter, saya sempat membalas cuitan salah satu media, sepertinya sih media Islam. Mereka hanya memberikan cuitan seperti ini. Mari kita doakan umat Muslim yang ada di Suriah dan Turki, semoga selamat dari kejadian gempa di Turki dan Suriah. Lalu saya membalas, kenapa kok yang didoakan hanya umat Muslim? Apakah di Turki dan di Suriah hanya ada orang Muslim? Enggak. Ada penduduk yang beragama lain, non-Muslim, dan mereka juga menjadi korban. Kalau misalkan kita melihat kejadian beberapa tahun belakangan ini, ketika terjadi atau itu perang, atau itu bencana di negara-negara Timur Tengah, seperti di Suriah, di Turki sekarang ini, kita memang paling gercep mengirimkan sholat gaib, donasi, dan lain sebagainya, sementara di negeri sendiri, kita lupa. Kalau berbicara solidaritas atas nama kemanusiaan, musibah ini nggak mengenal agama. Solidaritas nggak mengenal agama. Nggak ada bedanya musibah yang terjadi di Turki dan Suriah dengan kejadian gempa yang ada di Papua. Mungkin perbedaannya dari magnitudo yang di Turki dan Suriah yang lebih besar, sehingga mungkin efeknya jauh lebih besar juga, kemudian jumlah korban, tapi gempanya sama,
korbannya sama, manusia juga, saudara kita apalagi. Kalau misalkan Anda ingin membantu yang di Turki dan di Suriah, perlakukan yang sama juga dengan korban yang ada di Papua, saudara-saudara kita. Dan kalau misalkan berbicara masalah prioritas, sudah seharusnya saudara kita yang ada di Papua ini harusnya lebih prioritas daripada kita menyumbang ke negara lain. Kalau kita lihat coba apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terindikasi dengan kadrun ini seperti MUI, kemudian seperti Yusuf Kala, mereka lebih mengutamakan menyumbang kepada Turki dan Suriah. Meminta kita, mengajak untuk mengulurkan tangan kita, menyalurkan donasi infak terbaik kita kepada lembaga-lembaga filantropi untuk disalurkan kepada Turki dan Suriah, mengajak sholat gaib. Tapi mereka, sekali lagi, mereka lupa saudara kita yang di ujung timur, di Papua, di Jayapura, mengalami hal yang sama. Kenapa? Apakah karena Turki ini negara Islam, sementara kita tahu di Papua ini mayoritas adalah umat non-muslim. Padahal yang menjadi korban, kemudian infrastruktur yang rusak di Papua juga ada masjid, gereja. Di Turki pun sama, di Suriah juga sama. Mereka tidak 100% agama Islam. Kalau misalkan berbicara prioritas, harusnya yang diprioritaskan yang ada di sini, yang ada di Papua. Saudara-saudara kita, saudara sebangsa kita, janganlah berpikir masalah agama kalau untuk masalah kemanusiaan. Mereka yang tidak seagama, tidak seiman dengan kita, bukan saudara seiman kita, adalah saudara dalam kemanusiaan. Bahkan saudara setanah air, saudara sebangsa di Papua. Sampai saya bikin video ini, saya baru saja melihat beberapa berita. Ini yang sudah memberikan bantuan, ini baru BNPB atau BPBD Provinsi Jawa Tengah. Dikirimkan ke sana, memberikan bantuan. Kemudian BNPB tadi memberikan bantuan 1 miliar. PMI wilayah Papua, Provinsi Papua. Dan bantuan yang dari BNPB senilai 1 miliar itu tidak hanya diberikan kepada korban pengungsi, tapi juga diberikan kepada keluarga korban dari 4 orang yang meninggal tadi. Sementara Gubernur Jawa Timur ini baru memberikan ucapan bela sungkawa, ucapan prihatin, dan gempa di Papua ini adalah duka bagi masyarakat Jawa Timur. Oke, sejauh ini it's okay. Itu meskipun tidak memberikan bantuan dan sebagainya, paling tidak memberikan rasa empati, turut berbela sungkawa. Tapi seperti MUI, kemudian PMI tidak melakukan itu. Mereka justru bangga dengan memberikan bantuan, donasi, doa, dan sholat gaib kepada masyarakat terdampak gempa di Turki dan Suriah. Jadi, mungkin ini yang terakhir. Mohon maaf, saya agak sedikit emosi dengan kejadian ini. Karena memang menurut saya sangat diskriminatif. Menurut saya menyentuh atau menyentil rasa kemanusiaan saya. Jangan sampai fanatisme atau fanatik kita terhadap negara tertentu, terhadap agama tertentu, membuat kita kehilangan rasa kemanusiaan kita terhadap saudara sendiri. Mungkin itu pesan saya terakhir sebagai penutup. Dan kalau mungkin ada orang-orang di sana, di luar sana menanyakan, mempertanyakan apakah saya yang kemudian koar-koar di sini sudah melakukan sumbangan kepada masyarakat Papua atau Turki, saya rasa saya nggak perlu memberitahu itu. Yang penting, saya sebagai masyarakat Indonesia berkewajiban untuk membantu saudara kita, saudara sebangsa sendiri. Apalagi nanti kalau itu sudah selesai, baru kita melakukan bantuan kepada saudara-saudara yang ada di luar. Jangan sampai saudara yang ada di luar kita bantu, saudara kita sendiri yang ada di dalam, di Indonesia, tidak kita bantu. Baik itu dari dana maupun doa. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.